Nawas dan setan yang ketakutan. Pada suatu malam yang sunyi, Abu Nawas berjalan pulang sendirian. Angin malam bertiup dingin, suara anjing menggonggong, dan bulan bersinar terang di langit. Tiba-tiba asap hitam muncul. Terlihat ada sosok setan besar dengan mata kuning menyala. Wow, aku adalah setan penunggu jalan ini. Tidak ada yang bisa lewat kecuali harus mati ketakutan. Orang biasa pasti gemetar dan lari terbirit-birit. Tapi Abu Nawas malah berdiri santai sambil tersenyum. Setan. Wah, akhirnya aku bertemu juga. Tapi kok penampilanmu lusuh sekali? Tandukmu mirip tanduk kerbau. Bajumu bolong. Jangan-jangan kau setan kerek. Setan itu terkejut. Apa? Kau tidak takut padaku? Abu Nawas menjawab tenang. Takut? Untuk apa? Kau katanya makhluk kuat. Tapi kalau kuat, seharusnya bisa memberi makan orang miskin. Nah, coba buktikan. Aku lapar sekali. Belikan aku roti dan daging. Aku tidak bertugas memberi makan manusia. Tugasku menakut-nakuti. Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Hah? Jadi benar dugaanku. Kau cuma tukang teriak di jalanan. Bukan makhluk hebat. Kalau begitu, biar aku yang menakut-nakuti kau. Abu Nawas lalu mengeluarkan tali, kemudian tali itu diputar-putar di udara dan berteriak lantang sambil berlari mengejar setan. Setan yang tadi menakuti orang, kini malah kocar-kacir kabur ketakutan diteriaki Abu Nawas. Sejak malam itu orang-orang bercerita bahwa di jalan tersebut tidak ada lagi setan berani muncul. Rupanya setan pun bisa lari ketakutan kalau bertemu dengan kecerdikan dan kelucuan Abu Nawas. Abu Nawas dan jin yang pemalas. Suatu malam, Abu Nawas pulang dari masjid. Tiba-tiba ia melihat asap hitam pekat dan muncullah sosok jin besar. Abu Nawas, aku jin sakti. Aku bisa mengabulkan 3 permintaanmu. Abu Nawas tersenyum tipis. Wah, kebetulan sekali. Kalau begitu, permintaan pertama. Aku ingin engkau bekerja untukku. Jin sakti bekerja untuk manusia. Tidak mungkin. Kalau begitu, kau gagal menepati janjimu. Jin macam apa kau ini? Katanya sakti. Tapi disuruh kerja saja malas. Jin itu mulai kesal tapi gengsinya tinggi. Baiklah, apa kerjanya? Bangunkan aku setiap subuh untuk sholat. Jangan sampai telat. Aku jin penunggu kuburan, bukan tukang adzan. Ya sudah, berarti kau cuma jin pemalas yang tak berguna. Lebih baik kembali ke botolmu saja. Akhirnya jin itu malu sendiri, menghilang dalam asap. Dan sejak malam itu Abu Nawas selalu bangun subuh tepat waktu, karena takut jin itu datang lagi. Cara cerdik Abu Nawas menghadapi keluhan istri. Suatu hari istri Abu Nawas mengeluh. Abu, aku capek hidup miskin begini. Orang lain makan enak, rumah bagus, kita lauknya cuma garam. Abu Nawas tersenyum. Sabar istriku. Kalau begitu, biar aku coba minta ke Sultan. Keesokan harinya Abu Nawas datang ke istana. Sultan yang sudah hafal kelakuannya langsung curiga. Apalagi Abu, pasti ada akalmu nih. Abu menjawab tenang. Tuanku sebenarnya bukan saya yang ingin sesuatu, tapi istri saya. Dia ingin rumah megah, perhiasan, dan makanan lezat. Sultan tertawa. Kenapa bukan kau sendiri yang meminta? Abu menjawab cerdik. Kalau saya yang minta, saya pasti terlihat serakah. Tapi kalau istri saya yang minta lewat saya, artinya saya suami yang taat dan setia. Masa saya menolak permintaan istri? Sultan ngakak sampai terbatuk lalu berkata, Baiklah Abu, kau memang licik tapi lucu. Ambil ini untuk istrimu. Sultan akhirnya memberikan sekantong emas dan makanan lezat. Abu Nawas pun pulang dengan wajah sumringah. Istrinya kaget melihat emas dan makanan. Wah, Abu, kau benar-benar hebat. Apa yang kau katakan pada Sultan? Abu tersenyum nakal. Aku hanya bilang, istri yang cerewet itu bukan masalah, asal cerewetnya didengar Sultan. Mereka berdua pun tertawa, makan bersama, dan hidup bahagia. Setidaknya sampai istri Abu Nawas punya permintaan aneh lagi. Abu Nawas berpura-pura menjadi gila. Di sebuah jalan ramai di Baghdad, orang-orang gempar. Mereka melihat Abu Nawas, si cerdik pandai yang biasanya penuh akal, tiba-tiba bertingkah aneh. Ia berjalan sambil menjerit-jerit, kadang berguling di tanah, kadang menari sambil menyanyi dengan kata-kata ngawur. Ada kalanya ia tertawa keras, lalu mendadak menangis terseduh-seduh. Wah, kasihan Abu Nawas, sepertinya sudah hilang akalnya.
Padahal biasanya dia pinter sekali. Apa mungkin kebanyakan berpikir sampai otaknya meledak? Ucap warga. Berita itu cepat sampai ke telinga Sultan Harun al-Rashid. Beliau yang tadinya berniat memanggil Abu Nawas untuk menjawab teka-teki sulit, malah terdiam. Kalau benar dia sudah gila, buat apa aku mengujinya? Lebih baik biarkan saja. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba Abu Nawas sudah sehat seperti biasa. Orang-orang kaget, lalu bertanya, Wahai Abu Nawas, bukankah kemarin engkau sudah gila? Bagaimana bisa sembuh secepat itu? Abu Nawas tersenyum licik dan menjawab, Kadang pura-pura gila lebih aman daripada pura-pura pintar. Orang gila tidak ditanya, tidak diperintah, dan dibiarkan hidup tenang. orang-orang pun tertawa. Mereka sadar, kelakuan Abu Nawas hanyalah akal bulusnya untuk menghindar dari beban Sultan.